Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramadan dari program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 6C Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak dengan NIM 1230107. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Misdah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bersyukur karena dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan yang berkaitan dengan praktik bisnis pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu mengenai pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Dan pertanyaan ketiga mengenai minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasannya. Oke, baik. Langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu membahas tentang urgensi atau pentingnya kemitraan dalam bisnis pendidikan serta contoh kemitraan yang efektif. Nah, jadi menurut saya kemitraan dalam bisnis pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting karena sebuah lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara maksimal jika berjalan sendiri. Dalam perkembangan pendidikan saat ini diperlukan kerjasama antara berbagai pihak agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan baik. Kemitraan dalam bisnis pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha, industri, organisasi, masyarakat, perguruan tinggi, maupun masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas peluang, dan mendukung keberhasilan program pendidikan. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa kemitraan sangat penting dalam bisnis pendidikan. Pertama yaitu kemitraan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya kerjasama, sekolah dapat memperoleh dukungan berupa pengetahuan, pelatihan, fasilitas, maupun pengalaman dari pihak lain. Kedua, kemitraan ini dapat memperluas jaringan dan peluang pengembangan lembaga pendidikan. Semakin luas jaringan yang dimiliki, maka semakin besar peluang sekolah untuk berkembang. Yang ketiga yaitu kemitraan dapat membantu memenuhi keterbatasan yang dimiliki lembaga pendidikan, baik dari segi sumber daya, manusia, sarana prasarana, maupun pendanaan. Nah, yang keempat, kemitraan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Masyarakat akan lebih percaya kepada sekolah yang mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Contohnya, kemitraan yang efektif dalam dunia pendidikan adalah kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Misalnya, sebuah sekolah bekerja sama dengan universitas untuk mengadakan pelatihan guru, seminar pendidikan, atau pendampingan pembelajaran. Selain itu, sekolah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan atau dunia usaha untuk menyediakan program magang, pelatihan keterampilan, dan bantuan sarana pendidikan. Dengan adanya kerjasama tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman praktik yang bermanfaat. Contoh lainnya adalah kerjasama antara sekolah dengan orang tua melalui komite sekolah. Kemitraan ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Jadi, menurut saya, kemitraan itu merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis pendidikan karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas peluang pengembangan, dan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yang dimana soal kedua ini saya akan menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Nah, jadi kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama dalam keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk merencanakan, mengelola, mengambil keputusan, serta mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah,
Dalam dunia pendidikan, seorang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan maupun kegagalan sebuah lembaga pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa kepemimpinan strategis sangat berpengaruh dalam praktik bisnis pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menentukan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Jika visi dan tujuan yang dibuat jelas, maka seluruh kegiatan pendidikan akan berjalan lebih terarah. Yang kedua, pemimpin memiliki peran dalam mengelola sumber daya manusia, seperti guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Dan yang ketiga yaitu pemimpin juga bertugas menyusun strategi agar lembaga pendidikan mampu bersaing dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, kepemimpinan strategis sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat akan membantu lembaga pendidikan berkembang, sedangkan keputusan yang kurang tepat dapat menghambat kemajuan sekolah. Misalnya, seorang kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan strategis akan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. Selain itu, pemimpin yang baik juga mampu memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik sehingga tercipta suasana belajar yang lebih baik. Nah, jadi menurut saya, tanpa adanya kepemimpinan yang baik, lembaga pendidikan ini akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik pendidikan di sekolah, karena menjadi penggerak utama dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang mana soalnya itu saya akan menjelaskan mengenai seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasan yang mendasarinya. Nah, jadi saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bidang bisnis pendidikan. Hal ini karena bisnis pendidikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial, yaitu membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa saya tertarik untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Alasan pertama adalah karena saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam, sehingga saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia pendidikan. Saya ingin ilmu yang saya pelajari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alasan kedua adalah karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan akan selalu ada. Pendidikan merupakan kebutuhan penting yang tidak akan pernah berhenti berkembang. Oleh karena itu, peluang dalam bisnis pendidikan juga akan terus terbuka. Alasan ketiga adalah karena perkembangan teknologi memberikan banyak peluang baru dalam dunia pendidikan. Saat ini, berbagai layanan pendidikan dapat dilakukan secara online, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Apabila saya diberikan kesempatan untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan, saya akan tertarik untuk mengembangkan bimbingan belajar berbasis digital, terus seperti pelatihan keagamaan, serta kelas pembelajaran online yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, jadi bagi saya, bisnis pendidikan ini memiliki prospek yang baik karena selain memberikan keuntungan secara ekonomi, bisnis ini juga memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat. Selain itu, melalui bisnis pendidikan, kita juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan masyarakat. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan ini diperlukan kemampuan manajemen, inovasi, kreativitas, dan pemahaman teknologi yang baik. Karena itu, saya perlu terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa saya ini memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena bidang ini memiliki peluang yang baik, memberikan manfaat sosial yang besar, serta sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya tempuh saat ini.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pembahasan yang telah saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kemitraan, kepemimpinan strategis, dan peluang bisnis dalam dunia pendidikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian saya ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah menyimak video ini dan kawan-kawan yang telah menyimak sampai selesai. Akhir kata, saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.